Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta mata kuliah Komunikasi Multikultur. Hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang saya pikir cukup menarik ya, dan itu terkait dengan kita semua, terkait dengan banyak hal yang kita pikirkan selama ini ya. Sesuatu yang bisa mempengaruhi bagaimana kita dilihat oleh orang lain, bagaimana budaya lain melihat kita. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Ya, saya akan mulai saja share screen. Ya, bagaimana kita melihat materi kali ini tidak saya sebutkan di awal, tapi akan saya lihatkan nanti di materi yang akan saya sampaikan. Baik, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana itu identitas budaya. Sesuatu yang mungkin sering kita bicarakan, sering kita diskusikan, ya, yaitu masalah identitas. Misalnya banyak hari ini yang teman-teman yang bicara, apakah kita punya identitas dalam diri kita? Bagaimana identitas anak muda hari ini? Itu adalah perbincangan-perbincangan. Bagaimana identitas dalam masyarakat multikultur? Dan bagaimana kemudian identitas budaya? Mari kita lihat satu persatu. Coba cermati ini teman-teman semua. Yang pertama, saya ada pertanyaan untuk peserta mata kuliah ini, untuk Anda semua. Jadi pertanyaan ini untuk sebagian orang relatif mudah, tapi juga terkadang relatif sulit. Apakah itu? Siapakah Anda? Nah, ini jika saya mengajar di kelas, saya akan menunjuk satu-satu dari mahasiswa atau mahasiswi yang ada di dalam kelas, kemudian saya kasih waktu 3 menit ya untuk merefleksikan atau mendeskripsikan dirinya. Nah, ketika sebelum pandemi, hal itu menjadi hal yang menarik di kelas gitu ya, ketika saya bertanya seperti itu ke teman-teman yang hadir. Rata-rata mereka berhenti sampai detik ke 30, detik ke 40, mereka tidak bisa meneruskan tentang siapa dirinya. Ya, siapakah saya? Apakah saya bisa mendeskripsikan diri saya dengan baik? Nah, ini kan ada hal yang mungkin perlu kita refleksikan. Jangan-jangan kita tidak paham tentang apa itu identitas. Jangan-jangan karena terlalu sering menonton hal-hal yang misalnya kurang produktif, atau mungkin yang bukan budaya kita misalnya, kita akhirnya lupa siapa sebenarnya diri kita. Hari ini kita akan banyak bicara tentang hal tersebut. Jadi identitas itu menurut Ting Tommy itu adalah konsep diri yang direfleksikan atau gambaran diri bahwa kita berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi individu. Identitas pada dasarnya merujuk pada pandangan reflektif mengenai diri kita sendiri atau persepsi orang lain mengenai gambaran diri kita. Artinya begini teman-teman, ketika tadi saya saya uji coba kasus terhadap beberapa teman ketika di kelas, banyak mereka yang kemudian tidak bisa mendeskripsikan siapa dirinya. Mereka lupa berasal dari gender apa, dari keluarga apa, dari budaya apa, dari etnis apa. Artinya ada yang salah dalam identitas kita, dalam identitas budaya kita. Ini nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, mengapa kita menjadi bingung ketika kita mendeskripsikan tentang identitas budaya kita. Atau kenapa sebuah kelompok menjadi bingung ketika disuruh mendeskripsikan tentang identitasnya. Identitasmu apa? KTP. Gitu. Tapi ketika kita suruh mendeskripsikan, itu menjadi sulit. Karena dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam kesadaran kita, banyak identitas yang kemudian melekat kita karena pengaruh-pengaruh hal-hal yang kemudian membuat kita menjadi lupa identitas kita. Misalnya pengaruh dari media. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, identitas diri juga didefinisikan juga sebagai sebuah proyek. Kalau tadi identitas diri adalah apa? Konsep diri yang direfleksikan dalam gambaran tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan seterusnya. Kemudian juga bisa dikatakan bahwa identitas ini adalah sebuah proyek. Kenapa Pak kok bisa dikatakan sebagai sebuah proyek? Karena ketika kita bicara identitas, itu adalah cara berpikir tentang diri kita yang berubah dari situasi ke situasi menurut ruang dan waktunya. Banyak yang mengatakan bahwa identitas ini adalah konsep yang cair.
Jadi dia berubah dari era ke era. Itulah sebabnya Giddens menyebut bahwa identitas sebagai sebuah proyek. Yang dia maksud bahwa identitas itu merupakan sesuatu yang kita ciptakan. Proyek identitas itu membentuk apa yang kita pikirkan tentang diri kita saat ini dari sudut situasi masa lalu dan masa kini. Bersama apa yang kita inginkan, lintas harapan kita ke depan. Sehingga jika ada teman-teman yang berpikir bahwa kenapa ya si A itu dulu seperti ini, kemudian sekarang menjadi seperti itu, atau kemudian si A kemudian ketemu lagi 10 tahun lagi menjadi berbeda, artinya kita punya identitas sebagai sebuah proyek yang berbeda. Mungkin saja teman-teman ketika masuk kuliah, teman-teman punya proyek bahwa saya akan mempunyai identitas seperti ini tanpa disadari. Yang berbeda ketika teman-teman mungkin masih di bangku SLTA. Itu kemudian membuat kita menjadi berbeda secara identitas. Itulah disebut sebagai identitas sebagai proyek menurut Giddens ya. Jadi cara berpikir tentang diri kita yang berubah dari situasi ke situasi yang lain menurut ruang dan waktunya. Jadi identitas menurut si Fulan ketika SMA itu seperti ini, tapi kemudian berbeda karena karena lingkungan, karena ada terpaan media dan lain sebagainya membuat identitas seseorang menjadi berubah. Oke. Berikutnya, pada akhirnya konsepsi yang kita yakini tentang diri kita sebut sebagai identitas diri. Sementara harapan dan pendapat orang lain itu membentuk identitas sosial. Jadi terkadang ketika kita membentuk diri kita tadi seperti apa yang kita bayangkan, bisa jadi itu belum tentu adalah seperti yang orang lain lihat. Jadi ada identitas diri, ada identitas sosial. Jika identitas diri adalah kita yang mengkonsepnya, tapi identitas sosial adalah harapan dan pendapat orang lain ya. Sehingga arti identitas tidak bisa dilepaskan dari yang namanya konstruksi sosial. Ini yang sebutan tadi bahwa identitas hari ini kita itu tidak bisa dilepaskan dari namanya konstruksi sosial. Nah, konstruksi sosial ini lahir karena kalau hari ini ya, itu karena adanya perkembangan media. Karena media hari ini luar biasa cepat dan luar biasa dekat dengan kita. Sehingga apa yang kita pikirkan tentang sebuah identitas tertentu, sebenarnya itu adalah akibat dari konstruksi yang dibangun oleh media. Nanti bisa kemana-mana tuh ya, bisa ke arah konsumsi, bagaimana kita bisa mempunyai rasa konsumsi yang luar biasa terkait masalah identitas ini ya, karena identitas ini akan juga berimplikasi bagaimana kita melakukan konsumsi terhadap hal-hal yang mendukung identitas kita. Nah ini ya. Berujung pada identitas juga melibatkan apa yang disebut kesamaan dapat berarti kita saya dengan persoalan yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah ini media sebagai sosial konstruk ya. Media sebagai sosial konstruk. Jadi media sebagai konstruksi representasi memberikan dan menawarkan subjek posisi-posisi dalam ideologi. Pada saat inilah konstruksi identitas dalam sebuah wacana ditawarkan. Ideologi mengkonstruksi subjek posisi dan merekrut individu yang menempati posisi itu. Oke, saya kembali ke poin pertama bahwa media itu sebagai konstruksi representasi menawarkan subjek posisi dalam ideologi. Pada saat inilah konstruksi identitas dalam sebuah wacana ditawarkan. Artinya, kalau kita boleh bicarakan secara sederhana bahwa media itu menawarkan ya posisi-posisi tentang identitas dalam benak kita yang tanpa kita sadari. Ketika kita konsumsi media itu setiap hari, lama-kelamaan identitas yang kita miliki yang seperti itu. Sehingga ketika tadi pertanyaan di awal, banyak mahasiswa atau mahasiswi yang saya tanya kemudian bingung dalam sekian detik untuk menjelaskan tentang identitasnya, bisa jadi mereka sedang masuk dalam yang namanya media atau sosial konstruk yang dibangun oleh media hari ini, yang banyak sekali menawarkan budaya-budaya asing, budaya-budaya luar negeri atau budaya-budaya yang saya pikir kurang menyentuh aspek keindonesiaan atau budaya konsumsi, ya budaya konsumerisme yang mendorong kita untuk terus mengkonsumsi berbagai macam produk yang mampu diproduksi oleh negara lain. Hingga muncullah namanya politik identitas ya. Artinya politik identitas ini sebenarnya bagaimana identitas itu menjadi politisasi dan bagaimana media ya, kemudian pemilik modal itu berlomba-lomba membentuk sebuah wacana yang itu akan mempengaruhi identitas seseorang yang nantinya akan berakhir pada yang namanya kapitalisme. Bagaimana identitas ini akan mendorong orang untuk mengkonsumsi sesuatu yang luar biasa untuk mendukung identitasnya.
Nah, ini karena identitas terbentuk di dalam berbagai representasi, jadi alih-alih mencerminkan siapa kami atau dari mana kami berasal, identitas lebih digambarkan sebagai bagaimana kami mungkin menjadi, bagaimana kami telah direpresentasikan, dan bagaimana hal itu berkaitan dengan bagaimana kami mungkin merepresentasikan diri. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana hari ini tuh kita mulai kehilangan identitas ketika kita tidak sadar bahwa kita sedang mengalami sebuah konstruksi sosial yang dibangun oleh media. Nah, itu tadi dalam konteks ini ya, Pak, identitas bahwa tadi yang saya sebutkan di awal bahwa ada namanya identitas sebagai sebuah konsep diri dan identitas sebagai sebuah proyek diri ya. Dan itu sebenarnya banyak dari kita mulai kehilangan karena kita sudah masuk ke dalam namanya social construction yang tanpa kita sadari itu sebenarnya dibangun oleh media. Orang-orang yang kehilangan identitas, banyak orang-orang yang terlalu larut dalam perkembangan media hari ini. Dalam konteks masyarakat multikultur, saya pikir hal itu menjadi penting, menjadi perhatian kita, sehingga banyak sekali orang-orang yang kemudian kehilangan identitas dalam masyarakat multikultur. Ya. Oke, ini ada menurut Turnell, jadi klasifikasi identitas bagi menjadi identitas manusia, identitas sosial, identitas pribadi. Untuk identitas sosial ini kan jelas ya, identitas pribadi juga sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini yang menarik bahwa identitas manusia merupakan pandangan yang menghubungkan Anda dengan seluruh manusia dan memisahkan Anda dari bentuk kehidupan yang lain. Jadi artinya kita perlu untuk memegang nilai bahwa kita adalah seorang manusia. Karena banyak hari ini yang orang-orang yang berperilaku tidak seperti manusia, bahkan banyak manusia yang ingin wajahnya seperti makhluk lain, yaitu yang luar biasa. Sehingga kita harus mempertahankan identitas kita sebagai manusia, baik secara etika, moral, maupun secara fisik. Ya. Identitas sosial jelas, yaitu penilaian orang lain terhadap diri kita, ya, yang itu dibangun dari kita berasal dari ras, etnis, pekerjaan, ya, dan itu menjadikan anggota dari kelompok sosial bukan anggota dari kelompok sosial yang lain. Kemudian ada identitas pribadi, ya, sesuatu yang kemudian melekat pada diri kita dan itu biasanya sesuatu yang unik dan itu membedakan dengan yang lain. Sehingga identitas pribadi ini perlu kita kembangkan sehingga kita menjadi berbeda, punya keunikan ya dibandingkan dengan identitas pribadi-pribadi yang lain. Ya, oh Filosa yang pintar menulis itu atau si Jono yang pintar bermain musik itu identitas pribadi yang kemudian melekat dan membuat kita menjadi unik ya dan berbeda dengan yang lain. Identitas yang mungkin Anda miliki ada identitas ras, etnis ya, gender, identitas nasional, identitas regional, identitas organisasi, identitas pribadi dan identitas dunia maya dan identitas khayalan. Identitas ras jelas bahwa kemudian kita ini berada di tiga ya ras yaitu Mongoloid, Kaukasoid, Negro dan kita berada di ras yang mana itu menunjukkan dari wajah dan bentuk mata yang itu jelas. Kalau kita di Asia Tenggara biasanya kita masuk ke Mongoloid. Ada juga identitas etnis, ya, ini yang terkait kita berasal dari daerah dan bahasa yang mana ya. Seperti etnis Boskwe, etnis Kurdi atau etnis Roma ya. Kemudian ada juga identitas gender, ini bagaimana budaya kita perankan soal feminin dan maskulin. Sekalinya gender muncul pada gambaran pribadi dan gambaran lain yang dilakukan dari seorang laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, ketika kita bicara gender ini kita bukan bicara sesuatu yang sifatnya naluriah ya, atau alamiah, tapi harapan orang lain. Bahwa yang dimaksud laki-laki identitasnya seperti ini loh, yang dimaksud perempuan yang identitasnya seperti ini. Dan bisa jadi identitas laki-laki dan perempuan atau maskulin dan feminin standarnya tiap daerah itu berbeda-beda. Itu yang terkait identitas gender. Identitas nasional yang merujuk identitas dalam sebuah negara. Identitas regional juga sama, biasanya kita merujuk bahwa saya Jogja, saya Kulon Progo, itu adalah hal-hal yang kemudian kita punya kebanggaan atas identitas regional kita. Oh, saya bangga loh di Kulon Progo karena tidak ada market-market seperti daerah lain misalnya. Karena semua menjadi Tomira, misalnya, toko milik rakyat. Itu kan kebanggaan identitas regional yang biasanya bisa muncul dalam diri kita. Ini sama ya tadi.
Nah, ini yang menjadi menarik. Hari ini kita banyak mengaburkan ya identitas kita dalam dunia maya. Nah, itu seperti kita ingin membentuk bagaimana kita, maka yang kita upload semua itu adalah hal yang sifatnya positif, sehingga seolah-olah kita itu adalah orang yang punya identitas yang seperti ini. Dan itu terkadang bisa diterima oleh orang lain dengan hal yang sama, gitu. Wah, berarti si A itu selalu seperti ini, padahal kan tidak seperti itu. Tapi juga ada yang berkembang menjadi identitas fantasi. Ada nggak di kelas ini yang hari ini memakai apa gambar di sosmednya foto orang lain atau foto kartun atau foto animasi. Itu adalah identitas fantasi yang berkembang dalam melintasi budaya. Jadi ada teman kalian yang gambarnya Naruto atau sepak bola tersohor masuk ke identitas fantasi. Itu ya teman-teman untuk identitas bagaimana perkembangannya tadi, mulai dari bagaimana kemudian identitas sebuah refleksi, konsep diri, dan bagaimana identitas juga tidak lepas dari yang namanya konstruksi sosial lewat media, dan kemudian beberapa jenis identitas termasuk identitas ras, dunia maya, dan lain sebagainya. Kemudian saya jelaskan lagi bahwa identitas itu ternyata konsepnya cair ya. Identitas tadi saya sebutkan bahwa identitas tentang perempuan itu seperti ini loh yang ideal. Identitas tentang maskulin yang ideal itu seperti ini loh. Identitas tentang feminin yang yang ideal itu seperti ini, dari era ke era itu terus berkembang ya. Seperti ini. Jadi ini adalah identitas sosok feminin di Indonesia yang terus berkembang. Dulu yang dikatakan perempuan cantik itu yang pakai kebaya ya, tiap hari kemudian menunggu suaminya di rumah dan lain sebagainya. Kemudian itu berkembang dalam iklan-iklan seperti ketika di sini bahwa yang ideal itu tidak harus selamanya rambutnya lurus. Di iklan Lifebuoy tahun 70 atau 80-an ini, perempuan yang ideal itu perempuan yang mengurus anak ya, bukan hanya mengurus suami lagi, yang mengurus anak, kemudian juga tidak terlihat bahwa dia harus kulitnya putih dan lain sebagainya. Kemudian berkembang lagi, nah ini di tahun 70-an akhir atau hampir 80 ketika muncul ini bahwa perempuan yang ideal itu sudah mulai seperti ini, yang rambutnya juga beda ya. Sehingga dulu kalau Anda lihat foto ibu-ibu Anda itu seperti ini, atau nenek atau bude Anda, jadi berlomba-lomba dikembangkan. Gitu ya. Lipstiknya juga kita lihat. Jadi kan seperti ini berbeda. Ini kan identitas feminin ketika kita lihat dari era ke era. Nah ini seperti ini lagi. Jadi yang menarik itu adalah identitas ketika perempuan itu seperti siapa ini, Desi Ratnasari ya, seperti itu. Jadi kita lihat identitasnya terus berkembang ya. Cara mereka memakai make up, model rambut, itu kan menunjukkan bahwa identitas tentang feminin terus berkembang. Nah, yang terakhir adalah identitas perempuan yang bisa bekerja di rumah tapi juga bisa bekerja di luar. Contoh ketika meskipun dia mencuci baju tapi pakaiannya juga masih bisa untuk bekerja di luar. Kita lihat potongan rambutnya ya dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ada terus perbedaan ya, terus cair konsep tentang identitas tentang feminisme ini. Oke, kita lihat sekarang identitas tentang maskulinitas, bahwa dulu cowok yang dikatakan cakep atau keren itu yang seperti ini. Jadi Anda jangan kaget kalau lihat Pak D atau Anda atau Bapak Anda model rambutnya seperti ini ya. Kemudian berkembang lagi di tahun 90-an bahwa maskulin itu ya yang boy band ya. Seperti itu ada Westlife, Backstreet Boy yang zaman Anda itu yang mungkin Anda belum lahir ya. Kemudian ada juga ini yang kemudian di era Korea booming, awal-awal Korea ada trio campuran Indonesia dan Korea ini yang lagunya cuma 3 kata, yes 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 ya. Cukup booming, dan yang cukup gempar waktu itu adalah Smash. Ya, ini ya You Know Me So Well ini. Jadi ini yang juga lagi booming. Jadi waktu itu yang maskulin itu yang seperti ini. Dan hari ini saya pikir terus berkembang, dan ada Dilan ya dan lain sebagainya. Jadi saya pikir itu teman-teman ya, bagaimana ketika kita melihat konsep identitas ini menjadi begitu cair, diawali dari bagaimana tadi kita melihat dan definisi tentang identitas, fenomena hari ini yang banyak dari kita yang sulit mendeskripsikan siapa diri kita, terkait kita kebingungan karena kita sering dekat dengan media dan kita lebih sering melihat identitas kita adalah apa yang kita lihat ya, dan itulah harus kita jadikan refleksi dan kita kritisi.
Kemudian bagaimana juga kita melihat jenis-jenis identitas yang ada di sekitar kita, yang melekat dalam diri kita, mulai dari identitas ras, ya, etnis, regional, sampai kepada identitas hayalan yang hari ini kita semua sedang berada dalam identitas hayalan itu ketika kita aktif dalam sosial media. Sampai pada bahwa identitas itu cair. Identitas tentang feminisme, dan identitas tentang maskulinitas itu terus berubah dari era ke era. Seperti contoh tadi, potongan-potongan gambar iklan dari tahun ke tahun yang saya tampilkan menunjukkan hal tersebut. Mudah-mudahan materi kita pada kesempatan kali ini bisa menjadikan refleksi kita ketika kita berpikir tentang identitas dalam masyarakat yang multikultur. Ya. Baik, teman-teman silakan jika mau berkomentar terkait pengalamannya ataupun ingin bertanya hal-hal yang belum jelas, bisa ditanyakan nanti di forum question and answer yang saya sediakan di My Class. Saya pikir itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu tonton video-video yang saya share, ya. Kemudian baca artikel jurnal yang juga saya share di My Class. Semoga materi-materi itu bisa terus mendukung dan menjaga semangat Anda dalam belajar tentang komunikasi multikultur. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.